Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah. Barangkali masih teringat peristiwa pengalaman yang dirasakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau dihardik oleh Rasulullah SAW dengan kalimat afatanun anta, apakah engkau hendak berbuat fitnah? Maka apabila dikembalikan lagi satu segmen ke belakang berkenaan dengan kejadian tersebut, pada saat Mu'adz bin Jabal menjadi imam pada sholat Isya bersama kaumnya, ada orang yang sengaja transit sehingga ingin berjamaah dengan kaum Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Mu'adz bin Jabal melaksanakan sholat Isya dengan membaca surah yang sangat panjang. Dalam penjelasan yang lain adalah surat Al-Baqarah. Nah, orang yang transit ini, yang singgah ini, karena ada keperluan yang lain, dia muparokoh, memisahkan diri. Padahal sebagaimana yang diketahui, memisahkan diri di dalam sholat itu suatu hal yang sangat tidak boleh, tidak diperkenankan. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah. Nah, kata Mu'adz bin Jabal, orang tersebut itu adalah munafik. Sahabat-sahabat sekalian, ketika ungkapan munafik yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut ternyata sampai kepada orang ini, dan orang ini merasa sedih dipandang munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Maka dia kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian memanggil Mu'adz bin Jabal. Lalu disampaikan apa yang terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Afatanun anta, afatanun anta, afatanun anta. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah menghardik, memarahi kepada Mu'adz bin Jabal. Apa engkau hendak berbuat fitnah, menganggap agama itu susah? Apa kau hendak berbuat fitnah, menganggap agama itu susah? Sampai 3 kali. Sahabat-sahabat sekalian, maka kata Rasulullah SAW, "Idza amma ahadukumun nas," apabila salah seorang di antara kalian mengimami kepada orang-orang lain, maka fal yukhaffif, ringankanlah. Fa inna fihim, karena sesungguhnya orang yang ikut menjadi makmum itu ada orang yang sakit tapi sengaja datang ingin berjamaah karena mengetahui kefadilahan, betapa hebat fadilah sholat berjamaah. Ada orang tua yang datang terkadang pakai tongkat tetapi memaksakan diri karena ingin menjemput fadilah sholat berjamaah. Ada orang yang memiliki kepentingan tapi singgah karena tergerak hatinya untuk mengambil fadilah sholat berjamaah. Kata Rasulullah, "Falyukhaffif," ringankanlah. Sahabat-sahabat sekalian, dari peristiwa itu maka kemudian berlanjut kepada keadaan pada saat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW sebagai duta beliau untuk mengajarkan Islam di daerah Yaman. Setelah peristiwa Futuh Makkah, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Yasiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru." Berilah kabar gembira bahwa agama itu menggembirakan, agama itu menyenangkan, agama itu memberikan kebahagiaan, agama itu tidak menyulitkan. Semuanya bisa terlibat berpartisipasi meraih pahala sebanyak-banyaknya. Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira tentang hal tersebut. Wala tunafiru, janganlah engkau memberikan settingan, memberikan bahan penilaian seolah-olah agama itu berat, seolah-olah agama itu susah, seolah agama itu menjadi beban bagi dirinya. Wala tunafiru, jangan sampai orang-orang pun kemudian berlari meninggalkan engkau. Sahabat-sahabat sekalian, itulah esensi beragama. Bahwa agama itu
adalah hanafiyah wa sam'ah. Dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tapi dalam dipentakan atau dikondisikan di dalam kondisi secara berimbang. Wala tusaddadinna illa golabahu. Janganlah engkau mempersulit diri di dalam pelaksanaan ibadah illa golabahu, kecuali engkau akan merasa berat dengan sendirinya. Sahabat-sahabat sekalian, ad-dinu yusrun la muyassarun. Agama itu telah dimudahkan dan benar-benar telah dimudahkan. Maka jangan sampai amalan kita secara pribadi menjadi ukuran untuk diikuti oleh orang lain, tetapi orang lain menganggap susah, menganggap berat. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW mengajarkan, apabila kita menjadi pemimpin, berilah ukuran, uswah, qudwah yang memudahkan bagi orang lain, sehingga orang lain pun mudah mengikutinya. Adapun berhubungan dengan tingkatan, gradasi, ukuran-ukuran kesolehan, maka ihwatu iman sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat akan berorientasi menambah dengan sendirinya apabila para sahabat telah memiliki ilmu. Maka hal ini pun menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk meningkatkan semangat beribadah umat, masyarakat, atau yang lainnya. Maka berilah ilmu. Dengan sendirinya ilmu tersebut akan merangsang untuk berupaya memperkaya sekaligus meningkatkan amal solehnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.